Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan di pelajaran kitab Mukhtarat ya. Kita terakhir pembahasan masalah isim ya. Ini adalah poin-poin mengenal istilah-istilah yang ada dalam isim, yaitu ada 5 fasal ya. Ini yang termasuk poin yang paling penting yang harus kita ketahui sebelum masuk ke ilmu nahwu ya. Kita udah bahas ada 5 fasal di situ ya. Fasal pertama isim ditinjau dari sisi apanya? Bunyatihi ya. Di situ ada berapa? Ada 4 ya. Itu apa? Isim maksur, isim manqus, isim mamdud dan isim sahih. Nah, kemudian yang kedua, isim ditinjau dari segi jenisnya. Ada berapa? Ada 2, yaitu apa? Mudzakkar dan muannas ya. Mudzakkar ada 2, muannas ada 2. Nah, kemudian fasal ketiga, isim ditinjau dari segi apanya? Adatnya, yaitu jumlahnya atau bilangannya. Ada berapa? 3, yaitu apa? Mufrad, musanna dan jama' ya. Kemudian fasal yang keempat, isim ditinjau dari segi apanya? Ta'yin ya. Itu kejelasannya ada berapa? Ada 2 ya. Nakirah dan ma'rifat ya. Baru isim ma'rifat itu ada 7 atau 8? 7. Ini antara ada 7 ya. Nah, itu isim ma'rifat ada 7. Nah, itu dihafalkan ya. Itu ada al, kemudian ada domir, isim isyarah, isim mausul, munada, alam, dan bersambung dengan isim ma'rifat ya. Mudhaf ilal ma'rifat. Nah, kemudian fasal yang kelima, ini fasal yang terakhir kemarin, adalah isim ditinjau dari segi apanya? Tagirnya. Nah, ada berapa? 2, yaitu mu'rab dan mabni ya. Isim mabni ada berapa? Ada 8 ya. Berarti selain daripada 8 dia dikatakan apa? Mu'rab. Itu isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim istifham, asmaul af'al, ba'du dzarfi sebagian dzaraf, dan a'dad murakkab ya. Nah, 5 ini yang paling tidak ini sebagai basic awal kita harus ketahui ya di dalam apa pembahasan masalah isim ya. Sebenarnya nanti beliau menulis ada sekitar 8 ya. Cuman kita cukupkan yang 5 dulu, terus kita pindah ke yang fi'il ya. Nah, jadi istilah-istilah ini harus kita pahami yang 5 ini ya. Isim ditinjau dari segi apanya? Ila bunyatihi ya, bun yatihi. Kemudian ditinjau dari segi apanya? Nau ya. Nau. Kemudian apa? Ada. Kemudian dari sisi apanya? Ta'yin. Nah, terus dari sisi apanya? Taghyir ya. Nah, ini paling enggak 5 pasal ini kita paham ini ya. Isim dari segi huruf terakhirnya, jenisnya, bilangannya, ta'yinnya dan taghyirnya. Nah, setelah itu baru kita pindah ke yang fi'il dulu ya. Ini nanti sangat membantu untuk memahami masalah isim dan fi'il ya. Itu nanti di fasal berikutnya, fasal ke-6, isim ditinjau dari segi tarkibnya. Ini hubungannya dengan sorof nanti. Kita kalau nggak gabung dengan sorof, ini nanti malah tambah bingung ya. Kemudian yang ke-7, ini ditinjau dari segi tasgirnya, yaitu ditinjau dari pengecilannya. Ini juga termasuk jarang ya. Ada tapi nggak terlalu sering. Kemudian yang fasal yang ke-8, isim ditinjau dari segi nisbah ilaihi, dari penggolongannya. Itu nanti penggunaan ya nisbah ya. Baik, ini nanti kita akhirkan. Kita masuk dulu pembahasan masalah fi'il halaman 38 ya. Baik. Halaman 38. Kita lihat di sini al-faslul awwalu, fasal yang pertama, al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi. Fi'il ditinjau dari segi bangunan terakhirnya. Jadi sama dengan ini ya.
Kalau ini terbagi menjadi 4, kalau ini terbagi menjadi mana? Baik. Ada 2. Nanti masing-masing 2 itu ada pembagiannya. Nah, kita lihat di sini fi'il ditinjau dari sisi bangunan akhirnya terbagi menjadi 2, yaitu sahihun dan mu'tallun, bacanya gitu. Sahihun dan mu'tallun. Jadi ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal ya. Baik. Nah, apa itu fi'il sahih? Ya, kita lihat di sini. Yang A fi'il sahih, al-fi'lu as-sahih ialah fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illat. Tidak ada huruf illat. Huruf illat artinya huruf berpenyakit ya. Illat itu artinya penyakit. Nah, huruf illat adalah alif, wawu dan ya. Nah, jadi selama fi'il itu di huruf aslinya berarti diambil dari fi'il madi berarti ya. Selama itu tidak ada alif, wawu atau ya, maka dikatakan fi'il sahih. Artinya fi'il yang sehat. Baik. Karena mu'tal itu artinya berpenyakit. Nah, kita lihat contohnya misalkan kataba ya. Fi'il madi kataba. Apa kataba? Menulis. Darosa belajar. Rosama menggambar ya. Nah, kita lihat kataba, darosa, rosama itu tidak ada alifnya, tidak ada wawunya dan tidak ada ya-nya. Nah, itu adalah fi'il sahih ya. Misalkan gini, anak hapus dulu ya. Kataba. Nah, kataba. Atau mungkin pulpennya yang kurang ini Pak Yasin ya. Kurang tebel kayaknya ya. Kurang hitam kayaknya. Makanya di kamera nggak terlalu kelihatan dia. Ini lebih hitam. Nah. Oh iya. Sama aja nih. Baik. Atau ada spidol yang agak gede itu ya. Yang segini itu ya. Gini tuh ya. Iya benar, biasanya kotak itu. Soalnya di kamera itu kurang ini sih, kurang jelas ya. Baik, kita lihat di sini ya. Kataba yaktubu. Nah, di dalam fiil ketika nggak ada alif, wawu atau ya, berarti dia fiilnya apa? Sahih. Ini ada alif, wawu, ya-nya nggak? Nggak ada. Berarti dia fiil sahih. Nah. Yaktubu. Ya. Ada ya-nya nggak? Ada. Ini kan? Berarti dia fiil sahih atau enggak? Ah, Charles. Sahih ini ada ya-nya ini. Kan katanya nggak boleh ada ya. Alif wawu ya. Karena mudore, Hah? Mudore. Yang nggak boleh yang apa? huruf asli. Ahsanta mumtaz ya. Betul ya. Jadi yang dilihat itu huruf aslinya. Ya. Huruf asli itu akan kelihatan ketika di fiil madi ya. Dan ketika dia belum ada tambahan sesuai dengan wazan. Misalkan ya, misalkan kotala ya. Kotala. Apa artinya kotala? Membunuh kan gitu. Kalau kotala wazannya apa? Fa'ala. Ini artinya saling membunuh. Ya. Nah, meskipun di sini di fi'il madi ini ada alifnya, cuman ini hanya adalah tambahan ya. Tambahan. Tetap dia huruf aslinya itu ketika selama tidak ada alif, wawu dan ya, apa? Tetap dikatakan fi'il yang sahih. Betul ya? Jawaban Charles tadi. Jadi patokannya mana huruf aslinya, mana fa fi'ilnya, mana ain fi'ilnya, mana ya lam fi'ilnya. Selama fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il itu tidak ada alif, wawu dan ya, maka itu fi'ilnya sahih. Ya. Ketika dia ada tambahan seperti ini kan, nah ini bukan huruf asli. Ya. Atau dia ada di fi'il mudhari'nya kan ada ya, ini bukan huruf aslinya. Jadi pahami insyaallah ya gambaran ini ya. Nah, jadi di huruf aslinya tidak ada alif, wawu dan ya. Nah, fi'il sahih terbagi menjadi 3.
Fi'il sahih, al-fi'lu as-sahihu terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah mahmuz, ya. Yang kedua mudho'af, yang ketiga salim, ya. Jadi mahmuz, mudho'af, salim, ketiga-tiganya masuk dalam fi'il sahih, tidak ada huruf ilatnya. Nah, apa itu mahmuz? Mahmuz ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf hamzah. Nah, kita lihat di sini, apakah hamzahnya di depan? Seperti contohnya amaro. Jadi bedakan antara hamzah dengan alif. Ya, taib. Nah, amaro, ya, amaro. Apa artinya amaro? Memerintah. Ya, amaro memerintah. Nah, kita lihat di sini ada hamzahnya. Taib, berarti dia namanya fi'il sahih dengan jenis yang mahmuz. Ya. Sa'ala, apa sa'ala? Bertanya atau meminta. Itu ada hamzahnya, mahmuz. Qara'a, membaca. Baik. Kemudian yang kedua fi'il mudho'af. Mudho'af. Ya. Apa itu mudho'af? Ialah fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Berarti ain itu huruf yang tengah, kemudian lam fi'il berarti huruf yang akhir, ya. Jadi hurufnya kembar, kemudian dia diidghamkan, ya. Bentar. Kita lihat contohnya adalah madda. Nah, apa madda? Memanjangkan, ya, atau mengulurkan, ya. Madda memanjangkan atau mengulurkan, ya. Seperti dalam hadis yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu, ya. Jadi madda. Nah, kita lihat di situ huruf dalnya ada 2 karena tasdid, yaitu di ain fi'il dan lam fi'il. Berarti dia adalah fi'il sahih yang jenisnya mudho'af. Qalla, apa artinya qalla? Sedikit, ya. Ghadda. Hah? Betul, menahan, menundukkan, ya. Ghadda. Ghaddul basar. Apa artinya apa? Menundukkan. Baik. Jadi nah. Kemudian yang ketiga adalah fi'il salim, ya. Salim. Apa itu fi'il salim? Ialah fi'il sahih yang bukan mahmuz, bukan mudho'af. Artinya tidak ada hamzahnya dan tidak ada huruf yang kembar. Contohnya kataba, menulis, alima, mengetahui, aduma, agung, ya. Jadi yaitu fi'il sahih ada 3, ada mahmuz, ada mudho'af, dan ada salim, ya. Nah, sekarang jenis yang kedua adalah fi'il mu'tal, ya. Al-fi'lu al-mu'tallu. Fi'il mu'tal ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf illat, ya. Kita lihat huruf aslinya itu ada huruf illat, ya. Contohnya adalah wasaba yasibu. Apa wasaba? Melompat. Nah, soma yasumu. Soma apa? Puasa. Roma yarmi. Melempar, ya. Nah, ini adalah fi'il mu'tal, ya. Wasaba itu ada huruf ilatnya di depan, wa. Soma huruf ilatnya di tengah. Roma huruf ilatnya ada di akhir. Nah, fi'il mu'tal atau al-fi'lu al-mu'tallu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah misal, ya. Al-misal, ya. Jadi al-misal ini maksudnya bukan contoh, itu bukan, ya. Tapi misal ini sebuah mustalah, sebuah istilah di dalam fi'il yang ada huruf illatnya di depan, ya. Nah, fi'il misal ialah fi'il mu'tal yang berhuruf illat pada fa fi'ilnya. Baik. Jadi ada di dalam fa fi'il. Fa fi'il berarti ada di depannya. Contohnya wa'ada ya'idu. Apa wa'ada? Apa wa'ada? Berjanji, ya. Sona'a wado'a yado'u. Meletakkan, ya.
Ada huruf ilatnya di depan kan? Baik. Kemudian ya isa yai asu. Apa? Putus asa. Putus asa. Baik. Nah, kita lihat di sini ya. Ya isa fi'il madi dan itu ada huruf ilatnya di huruf aslinya yaitu ya. Kemudian wadoa di wa ada juga apa? Huruf wa ya. Kemudian yang kedua adalah fi'il ajwaf. Ajwaf. Ialah fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada ain fi'ilnya. Baik. Jadi ain fi'il di tengah ya. Contohnya ada ya'udu, ada. Apa ada? Kembali. Nah, kembali. Ada ya'udu, kembali. Ba'a yabi'u, ba'a. Apa ba'a? Baik, menjual. Khaufa ya khaufu. Takut ya. Baik. Kemudian yang ketiga, nakis ya. Nakis ya. Ini kalau secara bahasa, nakis itu artinya kurang ya. Baik. Nakis ialah fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada lam fi'ilnya. Jadi lam fi'il ada di mana? Di belakang ya. Kalau misal itu ada di depan, kalau ajwaf ada di tengah, kalau nakis huruf ilatnya ada di belakang paling akhir ya. Contohnya da'a yad'u. Da'a. Apa da'a? Mengajak. Menyeru, berdoa. Nah. Baik. Kemudian baka yabki. Apa baka? Menangis ya. Itu huruf ilatnya ada di belakang. Rodiya yardo. Ridho. Nah, huruf ilatnya ada di belakang ya. Jadi depan huruf ilatnya namanya misal, ketika di tengah namanya ajwaf, ketika di akhir namanya nakis. Nah, yang keempat dan kelima, ini ketika huruf ilatnya itu ada dua. Jadi huruf ilatnya dua. Nah, nomor 4 namanya lafif mafruk. Mafruk ya, faroko. Faroko itu artinya dia terpisah ya. Nah, berarti huruf ilatnya itu ada di depan dan di belakang karena terpisah ya. Lafif mafruk ialah fi'il yang berhuruf ilat pada fa dan lam fi'il. Jadi ada di depan dan di akhir. Fa dan lam fi'il ya. Contohnya waqo ya. Waqo ini huruf ilatnya ada berapa? Ada dua ya. Nah, apa artinya waqo? Menjaga. Nah, menjaga ya. Ya kan ada dua kan? Ini dan ini. Di fa fi'il dan lam fi'il. Berarti dia namanya adalah lafif mafruk. Mafruk. Taib. Kemudian wafa yafi. Mencukupkan ya, wafa yafi. Kemudian waliya yali. Apa waliya yali? Dekat. Mengurusi ya. Nah. Bisa juga makna yang lain ya. Mimma yali gitu kan. Nah, waliya itu memimpin, mengurusi. Nah. Taib. Kemudian yang kelima adalah lafif makrun. Tadi lafif mafruk, sekarang lafif makrun ya. Ialah fi'il yang berhuruf ilat pada ain dan lam fi'il. Berarti ada di tengah dan di akhir ya. Contohnya rawa, yarwi. Apa rawa? Riwayatkan ya. Nah, di sini kan. Tapi kalau kita nulisnya rawahu Muslim ya, itu gini nulisnya. Jadi ya-nya menjadi alif gini. Nah, jadi kalau baca kitab ini rawahu Muslim misalkan ya, atau Bukhari. Ya. Terusnya gini. Jadi ketika dia ada di ujung itu seperti ya, tapi ketika dia di tengah jadi alif. Ya. Nanti bisa dicek di kitab-kitab hadis nulisnya gitu ya. Rawa yarwi. Nah, itu ada huruf ilatnya dua. Kemudian qawiya yaqwa. Apa qawiya? Kuat ya. Kemudian nawa yanwi. Apa nawa? Nawa itu meniatkan ya. Nah, itu intinya ya. Jadi fiil ditinjau dari segi huruf terakhirnya ya. Itu ada fiil sahih dan ada fiil mu'tal ya.
Menghapus ya. Hafal insya Allah ya istilahnya ya. Anak tes cepat ini. Baik, ada sahih, ada mu'tal ya. Coba anak tanya tapi jawabnya cepat ya. Fi'il sahih itu ada 3, fi'il mu'tal ada 5. Anda datangkan contoh langsung sebutkan. Baik. Mulai dari Pak Endang ya. Farro. Amro. Jangan lihat. Doa. Gak boleh lihat ya. Baik. Jangan lihat Pak Yudi. Akhoda, mengambil. Mahmus. Mahmus ya. Baik. Pak Tony langsung, oh ini satunya berarti. Ganti ya. Salim salam. Abdo, Doa. mudoa. Baik. Hafidho, menjaga. Oh, salih, mumtaz. Sekarang yang mu'tal ya. Siap ya. Baik. Siap, Abu Zaid. Wadoa, misal ya. Baik. Khosyah, takut ya. Asalas. Rufilatnya di apa? Nakis ya. Baik. Azizi, kola, berkata. Ajwa. Pak Gunawan apa yang paling susah? Yang paling susah ya? Rodia, Rodia. Rodia. Mm-mm. Nakis. Nakis ya. Apa lagi ya? Ya udah. Yang megang kamera nggak usah ya. Nah ini ya, ini maksudnya, ini kan, ini cuman kita mengenal bahasa nahwu ya. Jadi kalau bahas fiil, nanti bahasa nahwu itu bahasa seperti ini. Jadi farra itu mudhoaf. Nah ketika kita lagi membahas nahwu dikatakan farra itu mudhoaf, kita udah harus paham maksudnya. Paham ya? Karena kita mengenal istilah dulu ini. Ketika istilah-istilah itu kita sudah kuat, insya Allah nanti mudah ya ketika belajar nahwu ya. Ini ya, ini maksudnya seperti ini. Kita hanya mengenal kalau gini namanya ini. Namanya ini sebabnya adalah karena ini. Intinya cuman fiil itu ada sahih dan mu'tal. Ya. Sahih ada 3, mu'tal ada 5. Ini pasal yang pertama. Di situ ada contoh di belakang ya. Itu nanti diisi ya. Jadi yang kemarin-kemarin udah kita bahas pasalnya itu langsung diisi. Jangan sampai numpuk ya. Nanti kita akan bahas di akhir insyaallah taala. Sekarang kita bahas yang langsung pasal ketiga. Pasal kedua kita lompati dulu karena ini berkaitan dengan sorof ya. Sekarang masuk di pasal yang ketiga. Al-faslu as-salisu, fasal yang ketiga. Al-fi'lu bin nadhari ila zamanihi. Fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya atau dari zamannya. Sebentar.
Baik. Nah, sekarang pasal yang ketiga ini al-fi'lu bin nadhari ila zamanihi. Fi'il ditinjau dari segi waktunya, zamannya, kejadiannya. Kalau ini mudah ya. Fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya, halaman 43 ya. Terbagi menjadi tiga, yaitu adalah al-fi'lul madi, al-fi'lul mudhari'u, sama fi'lul amri. Ini gampang ya. Baik. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr ya. Jadi kalau kita ada dengar istilah fi'il madi, ada mudhari', ada amr, berarti itu adalah pembagian fi'il ditinjau dari sisi apanya? Waktunya. Tapi kalau kita dengar ada mudha'af, ada nakis, ada ajwaf, berarti pembahasan fi'il ditinjau dari sisi apanya? Bunyatihi. Jadi dari sisi huruf-hurufnya. Ini soalnya mudah ini. Yang A, fi'il madi ialah fi'il yang menunjukkan kejadian di waktu lampau, dari waktu setelah berbicara. Maka nanti ada tambahan arti apa? Telah gitu ya. Contohnya hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal apakah ataka telah datang kepadamu haditsul ghasyiyah, berita tentang hari kiamatnya. Baik, nah di sini fi'il madinya yang mana itu? Ata ya. Ata. Ata ya'ti ya. Nah gini. Tapi ketika dia tambahan dengan ka jadi apa? Ataka gini ya. Nah gini. Baik. Ini namanya fi'il madi ya. Telah datang. Dhahaba Muhammadun ilal madrasati qabla sa'ah. Muhammad telah pergi ya. Mana fi'il madinya? Dhahaba ya. Ilal madrasati, ke sekolah, qabla sa'ah. Apa? Qabla sa'ah. 1 jam yang lalu ya. Kalau ba'da sa'ah 1 jam yang akan datang ya. Nah, di situ syahidnya atau sisi pembahasannya adalah dhahaba. Nah, itu fi'il madi. Baik, kemudian yang kedua fi'il mudhari' ialah fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu berbicara atau sesudahnya. Jadi mudhari' memiliki 2 makna, memiliki arti sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, contohnya al-ana tughadiru at-ta'iratu al-matar. Sekarang tughadir, apa tughadir? Meninggalkannya atau berangkat ya. Dari fi'il apa? Ghadara yughadiru ya. Nah, ghadara yughadiru. Berangkat ya. At-ta'irah, apa ta'irah? Pesawat. Al-matar bandara ya. Sekarang pesawat sedang meninggalkan bandara ya. Nah, situ kalimat tughadiru ya. Tughadiru itu fi'il mudhari dengan wazannya ghadara, nah yughadiru. Fa'ala yufa'ilu, itu wazannya. Baik. Nah, situ memiliki arti sedang. Kenapa? Karena dikuatkan oleh kalimat apa? Al-an ya. Al-an, sekarang. Oh, berarti sedang terjadi. Nah. Kemudian dalam ayat yang lain, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah adzaba yu'adzibu ya. Ini fi'il madinya ini, adzaba, kemudian yu'adzibu ya. Nah, di sini. Fayu'adzibuhu ya. Nah, berarti apa? Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar ya. Itu fi'il mudhari'nya berarti yang mana itu? Yu'adzibu ya. Yu'adzibu, fa-nya enggak masuk, hu-nya juga enggak masuk ya. Yu'adzibu ya. Kemudian yang C, fi'il amr, ialah fi'il yang menunjukkan pelaksanaan perintah setelah waktu pembicaraan. Jadi kalau dilihat dari sisi waktunya, kapan fi'il amr itu terjadi? Dari sisi waktunya setelah diperintahkan ya. Contohnya ihtarim walidaika. Ihtarim, apa ihtarim? Hormatilah ya. Kita harus ihtiram kepada orang tua kita. Kita harus hormat. Nah, fi'il amrnya ihtarim.
Hormatilah walidaika, kedua orang tuamu ya. Baik. Kemudian fadzakir innama anta mudzakir ya. Sudah. Mana itu fi'il amrnya? Dzakir ya. Dzakir ya, dzakir. Dzakara yudzakiru. Nanti kita akan lebih lengkap ini ketika di pelajaran shorof ya. Nah, kemudian amalnya apa? Dzakir ya. Dzakir. Nah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mana Cak Amin ini? Amin ada, tapi itu nggak ada. Siapa? Budi. Oh, Masya Allah. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan, engkau itu hanya pemberi peringatan, mudzakir ya. Baik. Zikir ya. Kalau zakir berilah peringatan. Kalau udkur ingatlah Allah ya. Zikirlah kepada Allah ya. Itu Masya Allah kalau kita perhatikan ya. Bahasa Al-Quran tentang zikir itu sangat luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa. Bahkan sampai ada kaidah orang yang tidak terbiasa mengingat Allah, dia sulit untuk bersyukur. Apa ayatnya? Ini dalam surah Al-Baqarah ya. Kata Allah, fadkuruni adkurkum, washkuruli wala takfuruni. Fadkuruni, ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Maka kata para ulama, Allah itu menggandengkan antara zikir dengan syukur. Makanya ada kaidah apa? Orang yang nggak mengingat Allah itu akan sulit bersyukur. Dan mengingat Allah, zikir kepada Allah itu kan dua. Ada zikir dengan lisan, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya kan. Nah, ada juga zikir yang sifatnya itu dia hanya diam, tapi apa? Dalam rangka mengingat Allah. Seperti majelis ilmu seperti ini termasuk zikir. Meskipun kita diam nih ya, tapi kita dicatat oleh malaikat sebagai orang yang zikir. Karena dengan kita belajar gini, kan kita ingat Allah terus ya. Baik. Maka kata para ulama dengan ayat itu ya, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Orang yang akan mendapatkan derajat hamba yang bersyukur itu ketika dia itu rajin untuk berzikir. Nah, baik. Entah itu zikir secara lisan atau zikir dengan cara apa? Menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu ya. Dia akan mudah bersyukur. Nah, kalau dia udah mudah bersyukur, hidupnya lapang nggak? Lapang ya. Allah janjikan apa? La in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah loh. Kalau kalian mau bersyukur, aku akan tambah ya. Jadi tambahnya nikmat kita bukan karena apa? Kerja keras kita bukan ya. Jangan salah ya. Maka nanti kita bilang kan, usaha tidak akan mengkhianati hasil kan gitu kan. Nah, seakan-akan keberhasilan itu disandarkan kepada kerja keras. Ini salah besar ini ya. Jadi ibarat keberhasilan itu bonus dari Allah karena apa? Rasa syukur kita. Di antara rasa syukur itu ya kita berusaha keras, itu bentuk syukur sebetulnya ya. Jangan sampai kita salah ya, itu amalan hati ya, itu sangat luar biasa ya. Baik. Jadi ketika kita berhasil, ini adalah semuanya karunia Allah, kita bersyukur. Nah, untuk mencapai syukur itu kita harus banyak berzikir. Jadi urutannya gitu. Urutannya dia banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan menjadi hamba yang gampang bersyukur. Kalau dia udah gampang bersyukur, kenikmatan Allah itu ditambah gitu. Luar biasa kan? Nah. Baik. Itu kalau kita hubungan dengan pentingnya menuntut ilmu, itu sampai segitunya, itu ditinjau dari sisi itu ya. Apa sih hubungannya orang menuntut ilmu dengan menjadikan hidup kita itu sukses dunia misalkan? Kira-kira kalau kita mikir ya, ada hubungannya nggak? Saya datang ke sini belajar bahasa Arab, terus nanti usaha saya kok bisa sampai sukses besar? Gimana cara mengkorelasikannya? Itu tadi itu ya, ayat itu tadi. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ketika kita gampang berzikir, ingat Allah dengan cara menuntut ilmu, dia akan dijadikan oleh Allah apa? Hamba yang bersyukur. Ketika udah syukur, pindah ke ayat yang lain. La in syakartum la azidannakum.
Makanya nggak ada namanya penuntut ilmu itu ketika dia belajar terus Allah binasakan dia itu di dalam hidupnya, nggak ada ya. Kalau misalnya kadang kekurangan, kadang dia lapar, kadang itu biasa. Tapi hatinya tetap lapang ya. Itu ya, ini sangat penting sekali memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bisa disebut berkah ya, Bu? Berkah bisa juga. Jadi yang membuat kita bahagia itu kenikmatan yang itu mengandung keberkahan, sahih. Baik. Jadi kebaikan harta itu bukan pada jumlah, tapi kepada apa? Keberkahannya. Baik, itu fasal yang ketiga ya. Karena ini gampang ya, anak agak cepat aja nggak apa, supaya kita langsung segera bisa pindah ke bab nahwu ya. Ini yang paling penting ya. Nah sekarang fasal yang keempat. Al-faslu ar-rabi. Cuman pada hakikatnya ini adalah fasal yang ketiga ya. Karena fasal kedua kita lompati dulu. Ini pada hakikatnya kita membahas fi'il. Ini di fasal yang ketiga. Yaitu al-fi'lu bin nadhari ila ma'mulihi. Sekarang kita bahas fi'il ditinjau dari sisi ma'mulnya. Apa itu ma'mul? Objek ya. Jadi kata kerja itu ada yang punya objek, ada yang tidak punya objek. Kalau bahasa Indonesianya apa? Transitif, intransitif. Transitif itu yang punya objek ya. Benar nggak? Coba cek. Transitif itu punya objek, intransitif tidak punya objek ya. Nah, nanti di dalam bahasa Arab itu ada juga peninjauan dari sisi itu. Kalau dia itu punya objek apa namanya, kalau dia nggak punya objek apa namanya ya. Nah, fi'il ditinjau dari sisi ma'mulnya atau objeknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-fi'lu al-muta'addi. Fi'il muta'addi. Kemudian yang kedua, al-fi'lu al-lazim. Nanti kita akan kenal fi'il muta'addi, fi'il lazim. Ketemu? Ada ya? Hah? Oh iya. Enggak apa ya. Karena bahas yang atasnya dulu deh. Kan belum AB kan. Yaitu fi'ilul muta'addi, fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Jadi nanti kalau kita lagi bahas nahwu disebutkan ini fi'il muta'addi, ini fi'il lazim, kita nggak usah bingung. Oh, ini berarti kita sedang membahas fi'il ditinjau dari sisi apanya? Ma'mulnya atau objeknya. Ma'mul namanya. Objek itu ma'mul ya. Nah, kita lihat ya yang A fi'il lazim. Al-fi'lu al-lazimu. Apa itu fi'il lazim? Ialah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Dia nggak butuh objek. Bukan berarti dia nggak butuh kata keterangan. Jadi bedakan antara objek dengan kata keterangan. Contoh ya, contohnya koma Zaidun. Berdiri Zaid ya. Koma Zaidun, berdiri Zaid. Mana itu fi'ilnya? Koma. Kalau ditinjau dari sisi bangunan hurufnya termasuk fi'il apa itu? Hah? Ajwa. Nah, sekarang kita lihat ini ditinjau dari sisi apa? Makmulnya. Koma Zaidun, Zaid berdiri. Kira-kira kata kerja berdiri ini dia butuh objek nggak? Nggak butuh kan? Beda ketika saya makan. Nah, makan apa? Pertanyaan apa? Itulah objek. Kalau koma Zaid berdiri, berdiri apa? Kan nggak ada pertanyaan gitu. Berarti dia jenis apa? Fi'il yang lazim. Tapi bukan berarti nggak punya objek, dia nggak punya kata keterangan. Bisa juga koma Zaidun alal atau amama al-baiti misalkan ya. Nah, di depan rumah. Zaid berdiri di depan rumah. Ini kata keterangan, bukan objek. Baik, bedakan ya antara objek dengan kata keterangan. Nah, koma ini adalah fi'il lazim. Kenapa dikatakan lazim? Karena dia nggak butuh objek. Baik, hadara amrun. Amr hadir. Nggak ada pertanyaan hadir apa, kan nggak. Kalau hadir di mana, kapan hadirnya itu boleh. Cuman di mana dan kapan itu bukan objek. Jalasa ar-rajulu. Laki-laki itu duduk ya. Nah, duduk ini adalah fi'il lazim. Nah, qoma
hadara, jalasa itu adalah fi'il lazim karena dia nggak butuh objek ya. Sekarang yang B, al-fi'lu al-muta'addi, fi'il muta'addi. Ialah fi'il yang membutuhkan objek ya. Contohnya fahima at-talamidu ad-darsa. Apa fahima? Faham ya, faham. Murid-murid itu memahami